Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Genviers, gimana nih kabarnya? Semoga kesehatan dan keberkahan selalu terlimpahkan kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Taufik Hidayat dari Genbi Kediri Komisariat UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Baik ketemu lagi bersama kami di program podcast Genbi Kediri Komisariat UIN 1 Tulungagung. Baik, di edisi pertama kali ini kita kedatangan narasumber kita yang sangat menginspirasi. Yang pertama ada Kak Aldina Triyuwana. Beliau merupakan usaha kuliner F&B, Food and Beverage ya Kak ya. Ya. Terus yang kedua ada Kak Muhammad Rizky Setiawan. Beliau adalah pengusaha pakaian retail ya Kak ya. Baik, langsung saja untuk memulai kita menyingkat waktu di hari ini, langsung saja kita sapa narasumber kita yang sangat menginspirasi. Selamat pagi kakak-kakak. Pagi. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya, tetap semangat Kak ya untuk mulai aktivitas kita ya. Baik, di podcast ini kan kita mengangkat tema dengan para pengusaha nih ya teman-teman. Karena menurut saya di zaman generasi sekarang ini, generasi milenial ini banyak sekali para pengusaha atau berwirausaha, terutama generasi milenial. Udah gimana dalam zaman sekarang ini memang generasi milenial ini sangat sekali aktif gitu teman-teman. Banyak sekali para pengusaha muda. Biasanya udah para penghasilan sendiri, terus bisa mencari uang sendiri, udah bisa tanpa meminta bantuan dari orang tua. Itu menurut saya sangat luar biasa seperti narasumber kita di pagi hari ini. Baik, tepuk tangan. Kedua narasumber kita. Baik. Oke, langsung saja untuk menyingkat waktu, saya akan bertanya kepada kakak narasumber di pagi hari ini. Sebelumnya ini udah berapa lama kakak menjalankan bisnis tersebut gitu? Mungkin dari Kak Aldina terlebih dahulu nih. Ya, sebelumnya saya sambung dulu ya untuk yang pertama tadi. Sebelumnya saya respect sekali sih untuk mahasiswa UIN, terutama di Genpi ini. Banyak sekali mereka itu udah melek akan kebutuhan, terutama di finansial ke depannya. Jadi sekarang itu untuk mahasiswa UIN sendiri, terutama di teman-teman saya sendiri, itu sudah banyak yang namanya menjadi owner bisnis. Walaupun itu kecil, besar, itu membuat saya itu ngelihatnya itu seneng. Jadi kalau materi kali ini ngomongin tentang kewirausahaan atau pengusaha, itu menarik sekali sih untuk buat belajar para genbiers di luar, gitu ya. Yang sangat menarik bagi saya dan mahasiswa UIN sendiri yang notabene sekarang banyak sekali mendirikan usaha atau bisnis ya, small business lah gitu ya. Jadi tepuk tangan untuk mahasiswa UIN 1. Ya, sebelumnya tadi pertanyaannya untuk berapa lama ya? Iya, berapa lama bisnis kakak ini sudah berjalan dan berkembang? Jadi sebelumnya saya perkenalkan dulu, untuk saya tuh mempunyai usaha di bidang yang pertama itu ada Kelemut ID, itu ada usaha keripik kletek yang merupakan makanan khas dari Tulungagung. Yang saya kemas dengan kekinian itu sudah berjalan kurang lebih 2-3 tahun. Ya. Yang kedua itu ada gulungin. Gulungin itu lebih ke makanan ringan. Ya sama sih, tapi kalau yang gulungin ini ke makanan basah, yaitu telur gulung bakar, ya gitu. Telur kan di Tulungagung ini kan belum ada ya namanya telur gulung bakar, masih minim lah gitu. Terus saya angkat, itu kurang lebih udah jalan sekitar hampir mau 1 tahun ini. Oh iya Kak. Baik. Kalau Kak Setiawan ya gimana usaha dari kakak sendiri nih? Sebenarnya gini, kalau mulainya usaha itu kemungkinan sejak kecil, karena biasanya yang pengusaha-pengusaha yang seperti saya mungkin itu banyak trial error ya. Tuh, jadi dari kecil itu udah diajarin jualan-jualan, tapi untuk saya pengen fokus masuk ke dunia wirausaha itu kelas 1 SMA. Dan yang saya kan gonta-ganti bisnis
ini jualan ini, yang penting dapat duit lah kalau usaha itu. Bener-bener. Dan mungkin Aldina juga pernah ngerasain juga gitu ya, jualan ini ganti itu gitu. Nah itu saya awalnya itu ya nerusin usaha keluarga itu di bidang kuliner itu sejak 2007 gitu. Jadi awalnya itu cuma bantu-bantu, tapi setelah SMA itu baru fokus. Setelah ikut seminar kewirausahaan, di situ saya pertama kali ketemu orang-orang hebat yang satu kamar saya itu omsetnya minim 1 M. Itu aku kaget kok, pengusaha bisa segini gitu. Kerja aja kalau dihitung bulanannya mungkin maksimal berapa sih gitu ya, apalagi dari karyawan yang di bawah gitu. Akhirnya di SMA kelas 1 itu baru bisa fokus tetap gonta-ganti, tapi yang sampai sekarang itu jalan itu kuliner. Kemudian sempat di kuliahan itu aku jual kue basah juga. Oke, berarti Kak Setiawan ini memang mulai bisnisnya itu bukan dari fashion, bisnis pakaian ya. Dari tadi udah disebutkan ada bisnis makanan gitu Kak ya. Iya, tapi itu kan ya tadi waktu di Genbi itu aku motivasi kewirausahaan turun, dan akhirnya sebelum lulus itu masih masa-masa kumpre itu ada motivasi lagi gitu, karena mikirnya jauh dulu, setelah lulus aku ngapain gitu. Akhirnya dapat insight baru, ini kayaknya aku pernah dulu mulai online. Sebelum ramenya online aku udah pernah mulai, tapi nggak dapat sama sekali di situ, nggak dapat jualan. Malah aku di situ kan udah jualan kue, di situ udah 1 tahun kok nggak ada perkembangan sama sekali gitu. Ya ada info, ada kelas kewirausahaan mengenai Abang Marco, itu marketing online, aku join. Situ mulai tumbuh lagi jiwa kewirausahaanku. Akhirnya aku punya kayak komitmen sebelum lulus minimal gajiku dari usaha itu melebihi gaji karyawan UMR di daerah Blitar atau Tulungagung. Ternyata terwujud juga ya. Aku di online pun itu aku gonta-ganti produk, dari ada daun cincau sampai sekarang jalan itu. Terus ada pertanian, pestisida dan bibit-bibit itu ada juga. Yang terakhir itu di fashion ini, aku kok fokus fashion sekarang karena dari beberapa yang aku ambil itu kewirausahaan mengenai di online-nya ya, di online ada kue kering, ada daun, ada pertanian. Laba yang paling gede itu di fashion yang aku rasain. Jadi aku kerja 1 hari bisa makan 1 minggu gitu. Wah enak banget ini. Terus aku kan yang main pertanian itu sebenarnya juga lumayan sih, 1 hari bisa sampai 100.000 labanya gitu. Tapi ya 1 piece itu 1 produk itu labanya 10.000, kok capek amat gitu. Terus tantangannya setiap produk itu beda-beda ternyata. Akhirnya aku putusin join di fashion itu, fokus sampai lulus itu. Jadi sebelum lulus, 1 tahun sebelum lulus aku udah kegiatan di situ. Akhirnya sekarang sampai 2 tahunan lah udah main fashion. Sempat aku tinggal sebelum skripsi. Nah, aku tinggal 5 bulan, dan yang menghidupiku selama 5 bulan itu ya dari fashion itu. Alhamdulillah. Tapi sebenarnya aku jadi keinget sih. Dulu kan aku sama Mas Setiawan ini kan satu divisi Mas ya. Iya. Jadi ini suhu saya sebenarnya. Aduh. Jadi dulu itu waktu di KWU Genbi itu beliau itu pernah ngajarin buat cara branding ke Shopee gitu Mas ya. Pernah ya dulu. Terus jadi sebelum jualan ini tadi ya, itu dulu pernah ke Shopee juga, ngikutin Mas Setiawan, jualan daun juga, gitu loh. Terus ini kan saya terinspirasi dari Mas Setiawan. Beliau itu kan dulunya jualan daun cincau Mas ya, cincau. Itu laku sampai berapa Mas? Ya seminggu 1.000 lembar lah. Aku jualnya itu lembaran, nggak kiloan. Itu yang membuat cuannya lebih banyak. Dan terakhir aku kirim ke Taiwan, belum lama ini 1 bulanan lah. Oh ya gitu. Terus aku itu nyoba itu jual belimbing wuluh. Pernah kan? Itu kan produk yang susah dicari di kota, tapi barangnya kalau di desa murah. Nah itu. Jadi aku berarti aku coba jualan belimbing wuluh itu
jualnya per biji Mas ya, per lembar ya. Nah, itu aku per biji. Terus aku jual selada juga di Shopee. Terus pernah Mas, sampai ada itu yang tanya gini di DM Shopee, Mbak bisa ambil partai besar apa enggak gitu. Loh, ini kok udah ditanyain gitu. Padahal itu saya gini loh Mas, saya itu belum punya supplier yang saya intinya kayak selada, barangnya itu belum ada. Saya cuma jual gambar di situ. Gambar dari foto, terus kan diajarin sama Mas Setiawan juga kalau mau upload di Shopee itu kalau bisa gambarnya agak dibedain lah sama yang lain, dimiring lah, apain gitulah. Terus saya coba, ternyata kok ada yang tanya bisa ambil partai besar apa enggak gitu loh. Jadi emang kesempatan untuk bisnis itu bisa datang dari apa aja, bahkan dari gambar, emang bener. Tapi itu sempat jalan juga atau udah? Masih sih Mas, nggak belum saya terusin sih, soalnya kan itu kan harus upload ya, ya tiap hari harus upload, biar rutin upload. Ya itu karena sekarang ada tanggungan itu jadi nggak sempat gitu. Tapi emang potensinya di marketplace itu emang besar banget. Kalau mahasiswa pengen nyoba itu, wah tenan, itu sangat potensi besar. Kayak jejaknya Mas Setiawan. Sangat luar biasa nih teman-teman Genbi yang dia di luar sana. Kakak ini selalu melakukan inovasi untuk melakukan bisnis atau usahanya ini agar bisa berkembang. Jadi memang seperti itu nih. Terus kakak-kakak ini mendapatkan ide atau mendapatkan gagasan ide bisnis tersebut tuh dari mana? Dari Kak Aldina dulu mungkin. Iya, untuk idenya itu random ya soalnya. Yang pertama itu kalau masalah wirausaha, dulu kan kalau Mas Setiawan kan udah dari kecil ya pastinya Mas. Kalau saya itu masih baru muncul itu baru SMK. Dulu kan saya SMK. Kata orang, kalau kita setiap beranjak ke umur, itu kita pasti mempunyai cita-cita yang berganti, gitu kan? Betul. Kayak seumpama Taufik gitu ya. Taufik dulu kan pengennya jadi dokter, tapi sekarang udah beda lagi kan? Ya beda lagi. Nah kayak gitu, saya pun juga gitu, punya perubahan. Jadi dulu saya pengen punya usaha itu di SMK, dan alhamdulillah sedikit-sedikit lah sekarang ya. Itu mulai terwujud, jadi tahu yang gimana caranya dan gimana rasanya ngelola bisnis itu sekarang udah tahu. Terus untuk idenya itu, kalau yang kelemut itu kan dari kasarannya itu, kelemut itu keripik yang diproduksi di keluarga. Jadi usaha keluarga. Usaha keluarga. Tapi kelemut itu kan makanan khas dari Tulungagung yang notabene kurang dilirik sama masyarakat, terutama anak muda. Karena kan apa sih, biasanya kan anak muda kan apa ya, kesenangannya itu kan kayak makanan siap saji, kayak burger, nugget, terus apalah gitu ya, keripik-keripik yang seblak kayak gitu. Nah sebenarnya saya tuh dulu mikirnya gini, sebenarnya kletek ini tuh punya, jadi kelemut itu ada singkatannya. Kelemut itu kletek imut nggak bikin bad mood lah gitu. Iya. Jadi gitu. Namanya itu keripiknya itu namanya kletek. Terus saya mikir gimana kletek ini bisa dilirik oleh anak muda. Anak muda bisa makan, bisa tertarik sama yang namanya makanan khas ini gitu kan. Terus saya mikir gimana caranya buat keripik itu agar diminati gitu loh. Diminati oleh semua masyarakat kalangan, terutama kalangan generasi muda. Akhirnya keripik itu saya buat rasa-rasa. Rasa kayak pedas, terus ada jagung bakar, terus rasa-rasa gitulah, pokoknya banyak. Nah dari situ saya jualannya pertama itu dari materi KWU kampus. Jadi itu iseng sebenarnya. Matkul dalam kelas gitu ya. Matkul dalam kelas itu ada kewirausahaan, disuruh bawa produk, suruh jualan, nanti profitnya berapa. Terus satu kelompok itu saya bilangin, ini aku ada produk keluarga, itu namanya keripik letek gitu kan. Kalau mau kita jualan. Terus di sini saya juga mulai mikir, oh ini kayaknya kesempatan buat ngembangin si produk keluarga ini.
Terus saya rasa-rasa, saya tes pasar dulu. Tesnya pasar, saya langsung ke kampus. Karena kenapa kok saya ke kampus? Karena makanan ini merupakan makanan khas Tulungagung yang nggak mungkin ada di luar. Iya. Dan teman-teman saya itu kan kebanyakan ada di Gresik, Iya. Kediri, terus ada di Berbagai Sumatera. macam daerah gitu Iya, ya, dari bahkan sampai Indonesia gitu Iya, ya, dari gitu ya. Sabang sampai Merauke ya. Jadi kan emang pasar kampus itu luas gitu Iya, loh. Jadi kita betul. bisa melihat kalau kampus, kalau kita mau kejual ke anak kampus itu emang potensinya besar. Iya. Soalnya mereka itu Berbagai macam betul, berbagai pasar. macam dari manalah Daerah, ya, iya. dari Sabang sampai Merauke. Terus ternyata waktu dirasain itu kok enak sih Din gitu loh. Kok renyah, terus kok empuk gitu loh. Biasanya kan kalau kletek itu kan kadang keras ya Iya, gitu. iya. Terus punya di keluarga itu alhamdulillah itu bisa ngakalin buat kletek itu jadi empuk dan renyah Iya, gitu. ada resepnya sendiri Ya, kalau ada resep bener ya, rahasianya iya, sendiri. Terus dari situ banyak yang order di luar materi kuliah tadi. iya. Oh, iya, Nah, betul. terus dari situ saya mulai kembangin, saya cari diferensiasi. Jadi diferensiasi itu pembeda produk satu dengan produk yang lain gitu. Jadi saya cari diferensiasinya di mana. Terus saya rasa-rasa, saya ganti kemasannya. Jadi biasanya yang kemasan plastik bening itu saya kemas di pouch, standing Oh, pouch, iya. ya, standing pouch yang ada gambar-gambarnya Iya, biasanya. Ya, di situ terus laku dengan profitnya itu kembali 100%. Wow, keren. Jadi modal pertama katakanlah satu kemasan itu ya. Satu kemasan itu kan isinya mungkin 100 gram ya. Iya. Di situ. Kalau 100 gram itu kalau kita belinya pertama untuk kulak itu partai, itu lebih murah dan kita kan jualnya ecer. Iya. Ecer dengan kemasan berbeda, dengan branding yang berbeda. Iya, Jadi iya. kita bisa naikin profitnya. Satu pouch itu saya jual 10.000. 10.000. Ya katakanlah satu pouch itu 10.000 dan saya sudah kembali modal setahun untung. Jadi kan bisa dikalkulasikan sendiri ya Iya. gimana. Jadi kalau ditanya ide bisnis yang pertama dari keripik itu dari mana, itu memang iseng dari mata kuliah. Iya. Terus dari keluarga yang notabene itu memang punya usaha itu, tapi emang usahanya kecil, biasanya cuma melayani kayak di pas bulan Ramadan, Iya. mau lebaran, Lebaran, cuma gitu. iya. Terus selain itu ada gerakan hati nurani untuk ingin jadi pengusaha. Iya. Jadi berjalan. Untuk yang gulungin tadi itu sih. Kalau yang gulungin karena saya suka telur gulung. Oh. Gitu. Iya, benar. Jadi itu usaha yang berawal dari kesukaan saya. Saya kan suka, biasalah kalau perempuan kan sukanya kan jajan ya. Iya. Nah, itu saya suka banget sih yang namanya telur gulung. Terus dari situ kenapa kok nggak nyoba aja gitu kan. Iya. Tapi kalau mau jual, ini tuh makanan receh. Makanan receh yang maksudnya receh itu bisa dikatakan ini jajanan SD yang murah lah. Kalau dijadikan usaha, ini bakal balik modalnya lama. Soalnya katakanlah mungkin bayangan orang-orang ya. Iya. Satu tusuknya itu kan ada yang 500, ada yang 1.000. Iya. Nah, gitu kan. Mungkin kalau kasarannya kan gini. Jualan apa sih? Wong cuma satu tusuk 1.000 gitu kan. Iya. Tapi ternyata setelah saya olah, saya pikirkan gimana caranya si telur gulung ini bisa dijual dengan profit yang tinggi. Jadi saya punya bayangan, kan di Tulungagung ini belum ada yang telur gulungnya yang dibakar. Saya kepikiran idenya itu waktu nge-scroll ada itu loh, pentol bakar, Iya, terus itu kan sosis bakar, itu kan banyak. Terus kenapa kalau telur gulung kok nggak dibakar? Terus akhirnya saya riset itu udah hampir 1 bulan. Itu cuma riset gulung telur itu loh. Kan susah ya kalau nggak bisa itu kan susah gitu ya. Terus saya riset, saya resepnya gimana, terus ini garamnya kurang apa enggak, itu hampir 1 bulan lebih lah katakanlah. Itu di samping itu saya berjalan kayak pesan rombong, itu di balik itu ada lah. Terus ada yang kayak belanja perabotan, terus kompor, itu udah kayak nyala-nyalain gitu aja.
Terus saya mikir, ini kalau telur gulung saya jual sendiri, maksudnya single, dia itu dijual telur gulung aja, ini pasti mahal. Terus akhirnya saya kombinasikan dengan yang namanya ada kentang, terus ada yang varian isi sosis, isi pentol gitu kan. Nah, dari situ saya menemukan ternyata profitnya lebih nambah kalau kita bisa cari pembedanya. Karena di Tulungagung ini belum ada kayaknya yang satu paket. Biasanya kan kalau teman-teman itu kan, nah ini kan kayak platters ya. Platters ini kayak gini kan nugget, sosis sama kentang. Teman-teman kan lebih enak beli satu paket gitu kan. Jadi itu saya satu paketkan, terus saya jual dengan harga yang lebih tinggi. Dan pasarnya saya ganti di kota. Ya, karena kan kalau kita jual di desa, seumpama satu paketnya 20.000 ya. Sama mas 20.000. Itu nggak akan laku. Soalnya kalau mindset orang desa itu pasti gini. Saya pilih yang murah tapi banyak. Ya. Kalau orang kota itu pasti mindsetnya pokoknya makanannya enak dan dapat macam-macam. Saya akan beli walaupun berapapun hasilnya. Katalah kayak topik di kafe ya. Di kafe kan harga berapapun akan dibelikan kalau Taufik udah pengen gitu kan. Nah itu gimana caranya, saya berpikir gimana caranya masyarakat itu bisa muncul untuk gimana saya beli macam-macam telur gulung ini gitu. Jadi kalau ide usahanya itu emang random sih. Pertama dari materi kuliah, terus yang kedua itu dari kesukaan saya sendiri. Ya, emang bener kalau usaha itu bisa berjalan dari apa yang kita suka, terus apa passion kita. Nah gitu, mungkin kayak Taufik dari sama Taufik biasanya jadi moderator atau dari MC. Itu bisa juga kalau mau buka les public speaking. Nah itu juga bisa dari kebiasaan gitu. Jadi kalau ditanya soal ide bisnis itu tadi. Iya, dari ide dan juga kesukaan terlebih dahulu gitu kayaknya. Iya, menurut saya apapun yang dibuat kita, itu harus kita suka kalau dari bisnis. Iya. Iya, kuncinya berarti harus suka terlebih dahulu nih. Iya, benar. Suka, iya. Iya. Kalau Kak Setiawan gimana? Ide Kak Setiawan ini bisa muncul gitu, bisa muncul dari passion gitu. Aku kalau ide-ide itu sering nggak terlalu banyak ide kalau aku, karena saya kan dulu motivasinya wirausaha itu yang penting dapat cuan untuk kebutuhan gitu, yang penting kebutuhan tercukupi. Tapi setelah berjalannya waktu gitu, kan udah jalan itu yang fashion udah jalan, kok gini-gini aja, harus ada perkembangan dong gitu. Nah di situ baru aku mikir ide baru apa sih yang aku bisa lakukan itu untuk meningkatkan omset, meningkatkan penjualan atau meningkatkan traffic, apapun yang aku lakukan bisa meningkat gitu. Akhirnya di situ aku baru ngide di situ ada produk apa yang bakal laris untuk minggu depan, bulan depan atau tahun depan gitu. Akhirnya di situ ternyata ide itu nggak hanya dari otakku saja gitu, tapi harus by data. Dulu aku kurang percaya kalau bisnis itu harus by data gitu. Data apa gitu maksudnya, nggak tahu maksudnya itu. Akhirnya setelah ikut kelas terus juga ada komunitas-komunitas, oh yang dimaksud by data itu ini gitu. Ada tingkatan bisnis yang harus aku pelajari. Di situ aku menemukan market. Nah market itu yang bisa membuat aku lebih naik lagi ke jenjang berikutnya itu, karena bisnis itu ada jenjangnya itu, kayak SD SMP gitu. Makanya teman-teman yang masih muda itu awali bisnis sesegera mungkin, karena bisnis itu seperti bayi itu, harus bayi nanti kan prosesnya untuk gede itu lama itu, harus diopeni itu, terus ada masalah-masalah itu harus diselesaikan. Nah di samping itu ide yang dari by data lebih akurat daripada ide yang kita ngide, wah ini bagus langsung aku eksekusi gitu. Ya sejak saat itu aku mulai cari-cari data, riset itu, akhirnya nemu itu yang Mbak Aldina juga katakan itu yang suka gitu.
ternyata lebih enak ketika kita riset by data dari yang apa yang kita suka dulu. Ya kebetulan aku suka anime dan juga games. Nah di situ akhirnya menemukan produk yang niche banget atau best sellernya yang bisa meningkatkan omset berkali-kali lipat. Bahkan aku nggak kebayang ternyata satu produk pun bisa membuat aku lebih enjoy dengan omset yang lebih jutaan.